Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait PSAK 103 mengenai kombinasi bisnis. Sebelum memulai, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Birgita Andin 2022-7005, ada Francisca Adelia 2022-7006, Ignatia Tiara 2022-7007, Larissa Giona 2022-726, dan saya sendiri Laurencia Gisniani dari 2022-741. Yang pertama, kita masuk ke tujuan dari adanya PSAK ini. Jadi tujuannya itu adalah mengatur cara perusahaan yang mau mengakuisisi perusahaan lain yang kemudian mencatat transaksi tersebut ke dalam laporan keuangan. Selain itu, di dalam PSAK ini juga mengatur bagaimana caranya perusahaan itu mencatat goodwill jika perusahaannya itu dibeli dengan harga yang lebih rendah dari nilai asetnya. Boleh di next. Oke, kita lanjut ke ruang lingkup. Jadi, PSAK ini itu diterapkan untuk transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi definisi kombinasi bisnis. Nah, untuk pernyataan ini itu tidak diterapkan untuk ketiga hal berikut. Ada pembentukan pengaturan bersama, ada akuisisi aset atau kelompok aset, ya, akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis, dan yang ketiga itu adalah kombinasi entitas atau bisnis sepengendali. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke metode akuisisi. Jadi, kombinasi bisnis itu memakai yang namanya metode akuisisi, yang syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada pengidentifikasian pihak pengakuisisi, di mana pasti salah satunya adalah pihak yang diakuisisi dan satunya lagi sebagai pihak pengakuisisi. Yang kedua, itu penentuan tanggal akuisisi. Umumnya, tanggalnya itu ditentukan secara hukum untuk mengalihkan imbalan, memperoleh aset atau mengambil alih liabilitas itu pada saat penutupan. Yang ketiga, pengakuan dalam pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak diakuisisi. Jadi pihak pengakuisisi itu mengakui ketika diakuisisi memenuhi definisi aset dan liabilitas dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan dan diukur sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Yang terakhir adalah pengakuan dan pengukuran goodwill akan keuntungan dari pembelian dengan diskon. Jadi, goodwill itu diakui oleh pihak pengakuisisi saat akuisisi yang dihitung sebagai selisih di antara total dari imbalan yang diberikan, jumlah kepentingan non-pengendali yang diukur sesuai standar, nilai wajar kepemilikan ekuitas sebelumnya jika akuisisinya itu dilakukan secara bertahap, itu nanti diselisihkan dengan nilai neto dari aset teridentifikasi dan kewajiban yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Goodwill itu mencerminkan nilai lebih dari apa yang dibayarkan dibandingkan dengan nilai aset dan liabilitas yang diakuisisi. Boleh di next. Oke, jadi untuk ada metode akuisisi untuk jenis kombinasi bisnis tertentu. Yang pertama itu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap. Jadi pihak pengakuisisi itu harus menilai kembali kepemilikan saham yang dimiliki sebelumnya. Jadi pihak pengakuisisi itu harus menilai kembali kepemilikan saham yang dimiliki sebelumnya di perusahaan yang diakuisisi dengan nilai wajar pada tanggal
dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Selisih dari penilaian ini apakah untung atau rugi dicatat di dalam laporan laba rugi. Nah, yang kedua itu ada kombinasi bisnis yang dilakukan tanpa pengalihan imbalan. Jadi yang pertama itu bisa diterapkan saat keadaan yang pertama pembelian kembali saham sendiri oleh pihak yang diakuisisi. Jadi pihak yang diakuisisi itu membeli kembali sebagian besar sahamnya. Jadi pihak pengakuisisi atau investor yang ada itu bisa memperoleh kembali kendali atas perusahaan. Yang kedua itu hilangnya hak veto minoritas. Jadi ketika hak veto minoritas itu hilang, jadi pengakuisisi itu bisa mendapatkan kendali lagi secara penuh karena memiliki mayoritas suara. Dan yang ketiga, itu kombinasi bisnis dengan kontrak semata. Jadi pihak pengakuisisi dan yang diakuisisi itu sepakat untuk menggabungkan bisnisnya, tapi hanya melalui kontrak tanpa adanya penukaran atau pembayaran saham. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas terkait biaya akuisisi. Sebelumnya, di sini apakah ada yang tahu tentang biaya akuisisi? Izin menjawab, Loren. Mungkin saya bisa bantu menjelaskan untuk materi ini. Mungkin boleh, Andin. Oke, kita akan lanjut materi Loren. Di sini simpelnya aja, biaya terkait akuisisi itu merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengakuisisi. Biaya-biaya itu mulai dari fee makelar, fee konsultasi, hingga biaya pendaftaran. Oke, sekarang selanjutnya kita akan membahas topik yang lain. Di sini ada akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Jadi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan atau perlu diperhatikan saat melakukan pengukuran setelah pengakuan awal. Yang pertama, hak yang diperoleh kembali. Nah, ini merupakan hak seperti hak paten atau lisensi yang memang memberikan keuntungan bagi pihak pengakuisisi. Lalu yang kedua, liabilitas kontingensi itu merupakan peraturan PSAK yang menyatakan bahwa liabilitas yang diakuisisi itu harus dicatat lebih tinggi. Lalu yang ketiga, aset indemnifikasi. Itu merupakan jaminan kompensasi yang harus selalu disesuaikan nilai wajarnya. Jadi kalau misalkan pihak yang diakuisisi itu ada masalah yang disembunyikan terus tiba-tiba timbul dan menimbulkan kerugian, maka kompensasi inilah yang akan menutup kerugian tersebut. Lalu yang terakhir, imbalan kontingensi. Itu merupakan imbalan yang diberikan pengakuisisi jika setelah proses akuisisi terjadi, mereka mendapat keuntungan dan mencapai target dalam proses operasinya. Nah, untuk pengungkapan, PSAK itu mengatur bahwa pengakuisisi harus menyusun informasi tentang dampak evaluasi yang terjadi akibat kombinasi bisnis bagi pengguna laporan keuangan. Nah, untuk PSAK 13 ini sendiri akan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2025 dengan penyesuaian yang diperlukan untuk akun-akun seperti berikut, goodwill dan investasi, aset tak berwujud, perubahan dalam PPH. Oke, selanjutnya kita akan membahas topik yang lain, yaitu akuisisi terbalik. Nah, akuisisi terbalik itu secara hukum atau secara realnya, perusahaan kecil mengakuisisi perusahaan yang lebih besar dengan tujuan menjadi entitas publik dan memiliki akses ke pasar modal. Nah, ini adalah kejadian nyatanya. Cuman untuk kepentingan akuntansi dan kepentingan laporan konsolidasi, perusahaan besar tetap dianggap sebagai perusahaan yang mengakuisisi karena modal mereka yang akan lebih berefek. Nah, pengukuran imbalannya karena secara nyatanya perusahaan kecil merupakan perusahaan yang mengakuisisi, maka mereka memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan. Namun, untuk laporan keuangannya itu tetap disusun atas nama perusahaan yang lebih besar atau pengakuisisi secara akuntansi. Selanjutnya, topik yang baru itu tentang pengakuan aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, sewa operasi dan aset tak berwujud. Pihak mengakuisisi tidak mengakui sewa operasi atau akun-akun lain yang terkait sewa operasi jika pihak yang diakuisisi itu merupakan lisi, melainkan pihak mengakuisisi itu akan mengakui aset tak berwujud lainnya yang memang dianggap memberikan keuntungan. Lalu untuk akun tenaga kerja yang tidak teridentifikasi, itu akan dibebankan sebagai biaya, dan item yang tidak dapat diidentifikasi secara terpisah dari goodwill, itu akan dimasukkan ke dalam akun goodwill. Nah, untuk topik yang terakhir di sini, ada pengukuran nilai wajar aset teridentifikasi. Di sini juga ada 2 poin. Nah, kalau pengukuran nilai wajar aset, jika aset
itu memiliki arus kas yang tidak pasti, maka pihak pengakuisisi itu tidak akan mengakui penyisihan pengukuran nilai wajar. Lalu untuk poin keduanya, untuk aset non-keuangan yang diperoleh secara aktif, namun tidak ada niatan untuk digunakan, maka nilai wajarnya perlu dikurangi biaya pelepasan saat uji penurunan nilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Oke, selanjutnya ada kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi. Jadi, pihak pengakuisisi ini akan mengukur kepentingan non-pengendali pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi. Yang dimaksud dengan kepentingan non-pengendali adalah mereka yang memiliki saham pada perusahaan yang diakuisisi, tetapi hak suara dan juga kendali atas manajemennya itu tidak signifikan, sehingga nantinya pengakuisisi akan mengukur kepentingan tersebut dengan harga saham dengan nilai wajar harga saham di pasar harga saham aktif, di mana nantinya juga dapat terjadi premium ataupun diskon. Selanjutnya ada pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Nah, jika kedua entitas itu berkombinasi, maka nilai wajar pihak diakuisisi dapat diukur secara andal dibandingkan dengan nilai wajar yang dialihkan dari perusahaan pengakuisisi. Jadi maksudnya itu adalah ketika dua perusahaan itu melakukan kombinasi bisnis, maka um, harga akuisisinya itu akan lebih dapat dihitung secara andal karena berdasarkan nilai wajar dari aset dan juga liabilitas perusahaan yang diakuisisi, bukan dari harga imbalan yang diberikan oleh pihak pengakuisisi. Sehingga nantinya bisa saja terjadi munculnya goodwill karena adanya selisih fair value nilai aset atau liabilitas perusahaan diakuisisi dengan yang dibayarkan oleh pengakuisisi. Selanjutnya adalah mengatur bagian transaksi kombinasi bisnis. Jadi ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi kombinasi bisnis. Yang pertama itu adalah alasan transaksi. Jadi harus paham dulu alasan para pihak itu melakukan perjanjian untuk memberikan gambaran apakah ada imbalan yang nantinya dapat dialihkan. Kemudian yang kedua itu adalah pihak yang memprakarsai transaksi. Jadi dengan mengetahui pihak yang akan memprakarsai transaksi ini, dapat memberikan gambaran apakah transaksi itu merupakan bagian dari pertukaran untuk pihak yang diakuisisi. Lalu ada juga waktu transaksi. Nah, ini pastinya nanti terkait dengan besarnya keuntungan atau manfaat yang bisa diambil, karena harus memperhatikan juga nilai wajar pada saat transaksi akuisisi itu berlangsung. Kemudian, jika hubungan itu telah ada sebelumnya, maka jumlah keuntungan atau kerugian itu akan diakui ketika pengakuisisi sebelumnya itu juga telah mengakui adanya aset dan juga liabilitas yang terkait. Selanjutnya ada SAK yang memberikan pedoman akuntansi dan juga pengukuran selanjutnya. Yang pertama itu ada PSAK 19 tentang aset berwujud, yang kedua ada PSAK 62 tentang kontrak asuransi, yang ketiga ada PSAK 46 tentang pajak penghasilan, yang keempat ada PSAK 53 tentang pembayaran berbasis saham, dan yang terakhir ada PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasian. Nah, untuk materi terakhir ini ada pengungkapan. Jadi, informasi yang diungkapkan untuk setiap kombinasi bisnis yang terjadi itu yang pertama ada nama dan deskripsi pihak yang diakuisisi. Lalu yang kedua itu adalah tanggal akuisisi. Yang ketiga adalah persentase kepentingan ekuitas berhak suara yang diperoleh. Jadi yang dimaksud dengan kepentingan ekuitas itu adalah mereka yang memiliki saham dan juga hak suara dalam perusahaan yang diakuisisi. Kemudian ada juga alasan utama melakukan kombinasi bisnis. Yang kelima ada deskripsi kualitatif tentang faktor yang membentuk goodwill. Yang keenam ada nilai wajar tanggal akuisisi atas imbalan yang dialihkan. Dan yang ketujuh adalah informasi lainnya yang disesuaikan dengan kesepakatan maupun kondisi yang terjadi.
Baik, selanjutnya di sini ada akuisisi terbalik, seperti ada contohnya di sini. Ada laporan posisi keuangan entitas A dan B sesaat sebelum kombinasi bisnis sebagai berikut ini. Boleh di next. Lalu ada perhitungan nilai wajar imbalan yang dialihkan, di mana entitas A menerbitkan 150 saham, memberi pemegang saham entitas B sebesar 60% dari saham gabungan, yaitu 150 dari 250 saham. Jika entitas B ini menerbitkan 40 saham tambahan kepada pemegang saham entitas A, maka rasio kepemilikannya ini tetap sama. Nah, nilai wajar imbalan yang dialihkan oleh entitas B ini adalah Rp1.600. 40 saham dengan nilai Rp40 per sahamnya yang diukur berdasarkan harga pasar saham entitas A sebesar Rp16 per sahamnya. Boleh di next. Lalu di sini ada pengukuran goodwill, di mana goodwill ini diukur sebagai kelebihan wajar imbalan yang secara efektif dialihkan untuk kepentingan kelompok usaha pada entitas A atas nilai neto aset dan liabilitas dari identifikasi entitas A yang diakuinya. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada contoh laporan posisi keuangan yang sudah dikonsolidasi atau setelah kombinasi bisnis per tanggal 30 September 2016. Boleh di next. Lalu ada laba per saham, di mana laba per saham ini disajikan kembali untuk periode tahunan yang berakhir di 31 Desember 2015 adalah Rp4. Dihitung sebagai laba entitas B sebesar 600 dibagi dengan jumlah saham biasa entitas A yang diterbitkan dalam rangka akuisisi terbalik sebesar 150 lembar. Boleh di next. Lalu untuk kepentingan non-pengendalian sebesar 6,7% ini diwakili oleh 4 dari 60 saham entitas B yang tidak dipertukarkan. Ini merepresentasikan 6,7% dari nilai tercatat aset neto entitas B sebelum kombinasi bisnis sebesar Rp134 atau 6,7% dari 2000. Sini sudah ada contoh dari laporan posisi keuangan konsolidasi pada 30 September 2016 yang mencerminkan kepentingan non-pengendalian. Boleh di next. Lalu ada aset tak berwujud teridentifikasi, di mana aset tak berwujud yang diidentifikasi ini mempunyai basis kontraktual, adalah aset yang tak berwujud yang timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya. Boleh di next. Lalu contohnya di sini ada aset tak berwujud terkait pemasaran, ada merek dagang, hiasan dagang, nama surat kabar, nama domain internet, dan juga perjanjian non-persaingan. Boleh di next. Lalu di sini merek dagang, jasa, kolektif, dan tanda sertifikasi ini digunakan untuk membedakan produk atau jasa yang dapat dilindungi secara hukum. Jika dilindungi hukum, merek yang diperoleh dalam kombinasi bisnis ini diakui sebagai aset tak berwujud terpisah dari goodwill jika memenuhi kriteria. Lalu nama domain internet ini adalah nama alfanumerik unik yang digunakan untuk mengidentifikasikan suatu alamat internet numerik tertentu. Boleh di next. Lalu di sini ada aset tak berwujud terkait pelanggan, itu contohnya ada daftar pelanggan, daftar pesanan atau produksi yang belum terpenuhi, kontrak pelanggan, dan hubungan pelanggan non-kontraktual. Boleh di next. Lalu di sini ada daftar pelanggan, itu terdiri dari informasi tentang pelanggan, seperti nama dan juga informasi kontak. Lalu daftar pesanan atau produksi yang belum terpenuhi yang diperoleh dalam kombinasi bisnis ini memenuhi kriteria hukum kontraktual, walaupun jika pesanan pembelian atau penjualan tersebut itu dapat dibatalkan. Lalu ada kontrak pelanggan dan hubungan terkait pelanggan, di mana hubungan pelanggan ini yang dibentuk melalui kontrak memenuhi kriteria hukum kontraktual, termasuk jika kontrak tidak dapat dijual terpisah. Lalu hubungan pelanggan ini juga dapat timbul melalui kontrak reguler, bukan hanya kontrak dan pesanan yang belum terpenuhi dianggap sebagai hak yang kontraktual. Lalu ada aset tak berwujud terkait seni. Di sini contohnya ada drama, ada buku,
buku, ada hasil karya musik, lukisan, dan juga ada materi video dan audio visual. Lalu berikutnya ini ada aset tak berwujud berbasis kontrak. Ini contohnya ada perjanjian lisensi, kontrak iklan, perjanjian sewa, izin konstruksi, perjanjian waralaba, dan juga ada hak operasi dan hak siar. Lalu yang terakhir di sini ada namanya, boleh di next. Ada aset tak berwujud berbasis teknologi, yaitu ada teknologi yang dipatenkan, perangkat lunak komputer, teknologi yang tidak dipatenkan, database, dan juga ada rahasia dagang. Oke, mungkin boleh di next sama Tarisa. Oke, selanjutnya database termasuk title plans. Yang pertama itu database. Database adalah kumpulan informasi, seringkali dalam bentuk elektronik, yang dapat dilindungi oleh hak cipta jika merupakan hasil karya yang orisinil. Nah, dalam kombinasi bisnis, database yang dilindungi hak cipta memenuhi kriteria hukum kontraktual. Dan yang kedua ada title plans. Title plans ini mencakup catatan historis mengenai hak atas tanah di suatu area geografis. Aset ini seringkali dibeli, dijual, atau dilisensikan. Nah, dalam kombinasi bisnis, title plans memenuhi kriteria pemisahan karena dapat diperjualbelikan atau dilisensikan. Dan yang ketiga ada rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang memiliki nilai ekonomi karena sifatnya yang tidak diketahui umum dan dilindungi dengan upaya kerahasiaan. Jika rahasia dagang dilindungi secara hukum, maka aset tersebut memenuhi kriteria kontraktual. Selanjutnya, pengukuran NCI atau non-controlling interest. Nah, di sini ada contoh ilustrasinya, yaitu saat saham preferen diterbitkan dengan nilai nominal Rp1 dan memiliki prioritas dividen serta hak atas aset likuidasi, nilai wajar saham preferen pada tanggal akuisisi adalah Rp120. PSAK mengharuskan pengukuran NCI pada tanggal akuisisi dengan nilai wajar, kecuali jika NCI tidak memberikan hak proporsional atas aset neto. Dalam hal ini, NCI diukur dengan nilai wajar. Boleh di next? Selanjutnya, keuntungan pembelian dengan diskon. Di sini ada contoh ilustrasinya, yaitu aset teridentifikasi perusahaan yang diakuisisi diukur sebesar Rp250 dan liabilitasnya sebesar Rp50 dengan nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar Rp42. Aset neto perusahaan yang diakuisisi bernilai Rp200 dikali Rp250 dikurang Rp50. Lebih tinggi dari total imbalan yang dialihkan ditambah kepentingan non-pengendalian. Setelah pengukuran ulang, keuntungan dari pembelian dengan diskon dihitung sebesar Rp10 dikali Rp200 dikurang Rp150 ditambah Rp40. Jika kepentingan non-pengendali diukur berdasarkan proporsi aset neto yang teridentifikasi. Boleh di next? Selanjutnya, penentuan bagian transaksi dalam kombinasi bisnis. Dalam PSAK ada beberapa hal terkait transaksi dalam kombinasi bisnis yang dijelaskan melalui contoh kasus. Yang pertama, penyelesaian hubungan yang ada sebelumnya. Nah, jika perusahaan yang mengakuisisi sudah memiliki kontrak dengan perusahaan yang diakuisisi dan kontrak itu merugikan, perusahaan yang mengakuisisi perlu mengakui kerugian tersebut secara terpisah dari kombinasi bisnis. Nah, yang kedua itu pembayaran kontingensi kepada pegawai. Nah, jika perusahaan yang diakuisisi telah menjanjikan pembayaran kepada seorang pegawai seperti direktur utama, jika terjadi akuisisi, pembayaran ini dimasukkan sebagai bagian dari kombinasi bisnis karena perjanjian tersebut sudah ada dalam akuisisi. Dan yang ketiga, penghargaan pengganti. Ketika perusahaan pengakuisisi memberikan penghargaan pengganti seperti saham kepada karyawan
perusahaan yang diakuisisi, penghargaan ini harus dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagian yang diberikan untuk jasa yang dilakukan sebelum akuisisi dimasukkan dalam harga akuisisi. Dan yang kedua, bagian yang diberikan untuk jasa setelah akuisisi harus diakui sebagai biaya remunerasi setelah akuisisi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.